Saya memang penyuluh dari anti korupsi dari KPK, tapi hari ini saya belajar sama adik-adik saya. Jadi saya tidak memperpandang itu, saya akan belajar. Jadi kita diskusi aja bersama. Nanti nonton dulu video bersama ya. Ini video dari Bapak Guru Surya. Saudara, belum sampai 2 pekan, 2 Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Setelah sebelumnya menangkap 5 tersangka terkait kasus dugaan korupsi di PT Agregat Tambang Antam, menangkap Bupati Nganjuk, Jawa Timur. Penyegelan ini terkait kasus korupsi jual jabatan yang diduga melibatkan Bupati Nganjuk, Novi Ra. Nah, itu. Korupsi di Indonesia. Silakan. Yang pertama masih cepat. Ayo, malu-malu. Ayo silakan. Ayo. Kenapa nama saya yang saya dari kelas 11 jurusan pariwisata. Nah, banyak sekali dampak negatif dari korupsi ini. Yang pertama, membuat negeri kita menjadi miskin. Terus Silakan. Perkenalkan, nama saya Jovina Agustin dari jurusan BOT. Di sini saya ingin menjalankan dampak negatif dari korupsi. Dampak negatifnya itu adalah menjadi negara banyak utangnya. Ini menurut saya udah jadi masalah bersama dari zaman dulu menuju mereka mungkin korupsi gede kan. Terus itu juga menghambat kemajuan negeri ini yang memiliki banyak SDA tapi disalahgunakan oleh oknum. Seperti contoh saya menyoroti kasus salah satu menteri di kabinet Indonesia Maju tahun 2019 yaitu Bapak Prabowo yang korupsi ini itu mungkin kalau tidak berkorupsi mungkin kita bisa ekspor yang dunia saja tapi dokter yang sudah ditolak. Jalan-jalan ke SMK 3. Tidak lupa membeli buah. Izin saya mengucapkan kata Assalamualaikum adik-adik semua. Yang diadakan Pak Guru Surya tadi, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ada nggak yang balas pantun saya? Nomor 1 bilang, kalau pernah makan mak kampung, dari nomor mak kampung, nah sebelahnya rumah saya, nomor HP saya. Di situ juga ada apa istilahnya, link saya dari KPK, penyuluh anti korupsi. Berikutnya, Om. Nah, ini ada video lagi. Kita hari ini banyak nonton video. Ada Om. Satu tim kira-kira bagus berapa? Kamu 10.000 dari Jogja Bangka itu dari nah untuk kalian nih kalau nggak dikorupsi keluarga satu tim dan semua apa? Ayo coba kalau kamu itu silakan.
271 triliun tidak dikorupsi, mungkin hukum itu sudah bagus seperti seperti negara Dubai. Baik, sebelum kita mulai lagi, saya ada kuis ya, kuis satu meja satu, silakan diskusi, mau diisi seperti apa. Tidak ada benar dan salah. Itu mana? Ada pulpen nggak? Ada pulpen nggak? Ada kasih. Turun adik-adik, korupsi itu apa sih? Korupsi itu apa? Ada yang mau jawab? Silakan, coklat. Wabarakatuh, perkenalkan nama saya Citra Putri, saya dari kelas 11B. Menurut saya, korupsi itu adalah menggelapkan dana yang seharusnya bukan hak milik dari seorang tersebut. Terima kasih, dapat coklat. Oke. Menyalahgunakan jabatan seseorang yang bertujuan untuk memperkaya diri. Siap, terima kasih. Dapat 2 coklat. Konteks ya. Aku ingin Indonesia tanpa korupsi. Ini Indonesia tanpa korupsi. Salah aja. Ya nggak apa-apa. Kan kita saling belajar lagi kan. Nah, korupsi Indonesia itu dasarnya Undang-Undang utama adalah Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2019 salah nih ya, tentang pemberantasan tindak korupsi. Nah, hukuman-hukumannya, sanksi-sanksinya. Nah, untuk adik-adik, bagaimana pelaksanaan hukum korupsi di Indonesia? Nah, ini pasti menarik kan? Ada lagi yang mau jawab? Coklat masuk ya? Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Nurmila. Apa sih ini? Hukum seberat-beratnya. Belum puas karena belum dihukum sebesar. Baik, terima kasih. Dari eksekutif sendiri. Maka tugas siapa korupsi? Tugas kita, ya kan? Tugas kita dari kecil-kecil, dari kelompok kecil, dari adik-adik, dari muda. Itulah tugas kita menjadikan Indonesia bebas korupsi. Nah, adik-adik ini adalah iklan, ya kan? Jadi dosa korupsi itu ini nanti berikutnya. Satu kali lagi. Nah, ini juga iklan. Saya mau nonton.
korupsi yang pasti, karena hukum Indonesia kan belum ada yang ngomong tadi, tapi lumayan lah ya kan. Ya. Nah berikutnya tadi ada pertanyaan kan, apa perbedaan gratifikasi, pemerasan dan suap? Ya. Tapi jawab benar nggak? Bagian apa namanya, bagian adminnya, masukin apa? Ini soko coklat gitu ya. Tapi coklat bukan soko ya, coklat jadi bukan sosis seperti itu. Itu suap. Jadi artinya adik-adik memberikan itu ada langsung permintaan. Artinya bersifat transaksional. Ada coklat, ada sosis gitu kan. Itu namanya suap. Yang ketiga adalah pemerasan. Pemerasan itu bersifatnya aktif ya kan. Karena misalnya adik-adik lagi jalan-jalan lalu ketemu Gunang Temelika lagi pacaran sama cewek lain, nah ya video kan, terus nikah nggak kesempatan sama tunang ikat enggak beri lagi coklat gitu, nah itu namanya pemerasan. Itu perbedaannya. Dari sifatnya tadi pemberian dalam tugas bersifat pasif, gratifikasi, suap bersifat transaksional, pemerasan bersifat aktif. Ini tadi lanjut seperti tadi, ada segitiga tentang penjawaban, gratifikasi dan pemerasan. Jadi kenapa ini diulang-ulang? Tiga hal ini adalah dasar awal dari korupsi yang besar-besar adik-adik. Kalau kita dari kecil, dari muda membudayakan seperti ini, maka kedepannya kita anggap hal-hal seperti itu adalah biasa. Biasa, akhirnya jadi kebiasaan, akhirnya jadi korupsi yang besar. Korupsi. Tadi ada kan pertanyaannya? Ada yang benar, ada yang salah? Benar semua? Yakin? Iya, jadi bahaya korupsi itu, dalam korupsi itu luar biasa tadi, luar biasa banyak. Pertama dari sisi ekonomi, tahu semua kita ekonomi. Uang 71 triliun tadi korupsi ya nih. Ada menteri sosial yang siapa jual batubara ya, jual batubara itu bansos kan korupsi ya. Artinya apa? Indonesia yang miskin. Ada 21 juta Indonesia yang miskin. Itu ketika dapat bantuan dari pemerintah, jadi dianggarkan oleh pemerintah, itu pun masih dikorupsi ya. Banyak pejabat terjadi video pertama, pada pejabat ditangkap, banyak hakim ditangkap, banyak jaksa ditangkap, ya kan? Banyak siapapun lah ditangkap. Itu apa namanya, dampak dari politik demokrasi. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi kacau balau ya. Kacau balau, artinya kayak EKT. Padahal biayanya berapa sih? Triliun begitu. Terus penegakan hukum, seperti yang saya bilang tadi kan, hukum itu cuma tumpul ke bawah, tumpul ke atas dan ke bawah, tidak merata, tidak adil, itulah hukum. Terus berikutnya adalah pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan yang paling adik-adik, kalau dikorupsi pesawatnya harusnya pakai apa? Gasolin ya? Diganti solar kan nggak jalan ya adik-adik, nanti ketika diserang, cek, pesawatnya macet di jalan. Atau ketika berjalan, tanknya ada bensin, tanknya dikorupsi. Nah, besar lingkungan di Bangka Belitung itu luar biasa ya. Kalau kita naik pesawat, siapa yang pernah naik pesawat? Sama, Obrigos juga belum pernah ya deh. Coba tangan. Jadi kalau kita naik pesawat, itu kan Bangka Belitung luar biasa. Lubang-lubang camoy. Salah satu karena surya. Maksudnya banyak tentang cabai gitu ya. Jadi kebanggaan cabai itu adalah penampakan korupsi. Kenapa begitu? Karena di dalam aturannya ketika kita menambah itu ada namanya konservasi. Harus dalam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amanda, saya di kelas 11 B. Bagaimana memberantas korupsi? Tadi ada di soal ya? Ada di soal kan? Kita harus mencegah adanya tindakan korupsi seperti hak-hak kekayaan dan adanya hukum pidana. Cara kita bagaimana memberantas korupsi, yang pertama kita harus pandai-pandai memilih pemerintah. Nah, terus kita juga bisa mensosialisasikan tentang pemberantasan korupsi, terus menerapkan sikap jujur. Ya, terima kasih. Terusnya. Tetapi secara umum KPK itu melakukan 3 strategi untuk memberantas korupsi. Pertama adalah pendidikan, jadi kalau ada yang di KPK dia bilang ini,
Kan banyak yang rompi kan, tapi rompinya warna oranye kan. Rompi kan, kalau saya kan biru jangan oranye. Tadi pencegahan tadi, penindakan represif. Artinya memang OTT, kita pernah dengar OTT kan, operasi tangkap tangan. OTT itu salah satu tindakan dari pencegahan korupsi. Artinya membuat efek jerah yang orang kampung ditayangkan di TV, ya kan? Orang pejabat-pejabat terkenal, tokoh-tokoh korupsi OTT ditayangkan di TV. Harapannya biar malu, biar orang menjadi contoh bahwa jangan diulangi seperti ini. Yang kedua, strateginya adalah pencegahan atau itu model kayak tulis seperti ini. Kayak tulis seperti itu, yang nilai kita tidak tahu, ya kan? Tetapi zaman sekarang, zamannya Om masuk seperti itu. Mereka sudah pakai apa namanya? CAT, Om ya? Oh, CAT. Pakai CAT pakai komputer. Ada yang udah tahu kan? Nah, begitu masuk, begitu kerjakan, yang di luar sudah tahu. Nilainya berapanya? Barang dan jasa, ada lelang-lelang proyek, ada lelang barang segala macam. Semakin lama kita dengan apa namanya barang dan jasa itu melakukan e-katalog, jadi kita e-katalog lagi, tapi harganya sudah ditentukan, sudah dalam komputer e-katalog. Jadi misalnya kertas langsung 70.000, kalau itu kan ada tawar-menawar, 5, 80, tapi 80 awal, 50 buat saya kan, 5.000 buat yang penyediaannya. Misalnya itu sudah sedikit-sedikit dikurangi melalui perbaikan sistem. Ini adalah bagian dari pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi itu melalui pendidikan dan korupsi. Kenapa seperti itu? Jadi dengan kita tahu, kita sadar dari awal bahwa korupsi itu akan merugikan kita, terutama yang sudah kan. Saya bilang tadi saya sebenarnya apa ya? Kita menentukan aja 20 tahun ke depan. Sumber daya sudah habis. Kita mau bakal menentukan 20 tahun ke depan, Dimas semakin susah. PAD kita apa? PAD kita apa kalau ke depan waktu itu? Anda kita bayang nggak ke depannya? Anda yang beratnya tinggi, cari uang lebih susah. Sekarang aja kita udah susah dengan tim yang ini. 20 tahun lagi bagaimana? Ya kan? Nah, ini harus disadari bahwa pendidikan tentang akademis itu penting. Ya kan? Bukan soal kita korupsi 1000-2000, tapi kita soal ke depan, masa depan. Karena kita lihat sekarang semua tokoh, semua pejabat susah kita lihat mana yang nggak korupsi. Susah kita lihat nggak korupsi. Kita bisa lihat TV hari ini misalnya dengan datanya ngomong saya gini berikutnya dia OTT ya kan, OTT. Tapi jangan takut, tetap ada orang-orang hebat di Indonesia, tetap ada orang hebat di Indonesia. Ya adik-adik inilah nanti bakal calon-calonnya. Tapi ada namanya di KPK adalah role model. Role model itu adalah contoh. Pertama dari verifikasi kita kenal Muhammad Atta. Muhammad Atta ini contoh ya, seorang wakil presiden, seorang proklamator, tidak terpilih. Artinya apa? Beliau adalah contoh role model bagaimana beliau suka anti korupsi, ya kan? Atau ketika beliau sebagai wakil presiden pada Perdana Menteri Indonesia mengeluarkan Sanri itu apa ada? Pemotongan nilai uang. Kalau ada di zaman dulu pernah hidup itu misalnya dari nilai 1000 tapi nilai 100. Jadi orang itu uang itu dipikir ya. Nah, waktu itu istrinya Bung Hatta itu pengen bersenjata. Namun kurang sedikit. Hatta yang memutuskan kebijakan ada tidak konsen untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dengan PKI sebelum PKI. Tahu-tahu 8 senilai. Artinya apa? Uang yang dikumpulkan kurang sedikit, tidak ada artinya. Istrinya marah sama Bung Hatta. Kenapa nggak bilang kepada senilai? Kalau mau bilang kan, aku bisa pinjam siapa untuk ini? Dia bilang antara kebijakan negara dengan kebijakan agama itu berbeda. Itu contoh role model. Yang kedua lah Bapak Hugo. Ada tahu Bapak Hugo? Cuma ada 3 polisi yang jujur. Tapi ini cuma anekdot ya. 3 polisi yang jujur. Pertama adalah polisi tidur ada deh, polisi tidur tahu. Yang kedua, patah polisi katanya, patah polisi. Yang ketiga adalah Bapak Hugo. Bapak Hugo ini adalah Kapolri, contoh polisi yang terkenal luar biasa jujur. Nah itu adalah role model di KPK bahwa di Indonesia masih banyak orang jujur, masih ada orang jujur. Nanti berikutnya adalah adik-adik yang menjadi pejabat yang harus jadi jujur, ya kan? Nah contoh, ini adalah contoh negara deh.
Contoh negara, namanya Corruption Perception Index, ya, dapat dikenal dengan IPK, ya kan? Nah, yang nomor satu, apa negara yang paling strict korupsinya adalah Denmark. Denmark. Bukan Indonesia yang punya segalanya, bukan Indonesia yang punya segalanya, bukan Indonesia yang penduduknya paling banyak. Jadi di negara Finlandia itu korupsi itu dijadikan budaya, anti korupsi itu dijadikan budaya. Jadi orang korupsi itu bukan karena takut, orang nggak mau korupsi itu bukan karena takut di penjara, bukan, tapi karena malu. Karena malu, kalau mereka dikorupsi itu dia malu. Malu ke anaknya, malu ke cucunya, malu ke saudaranya. Jadi budaya ini yang akan dikembangkan di Indonesia. Bahwa budaya malu terhadap korupsi. Kan saya bilang tadi, korupsi tidak perlu kita bilang. Yang jadi misalnya, bayar uang, apa sih korupsi ya? Ada wisatawan yang bayarnya, misalnya 300.000 atau 350.000, 50.000 tampil. Itu korupsi kecil-kecil. Di Finlandia budaya itu sudah dikembangkan budaya malu. Jadi orang korupsi itu bukan karena takut di penjara, bukan karena takut hartanya dirampas, tapi karena malu. Itu Finlandia. Jadi Anda bisa baca di sini. Terus berikutnya Nah ini juga negara Denmark, hampir apa salah. Banjul ya, Simpang Yul, Bangka Barat, ya kan? Simpang Yul, Bangka Barat. Nah, ada di sana warganya Pak Surya ya. Pak Surya kelola dana desa. Dana desa sekarang besar Pak ya. Jadi sekitar 1 miliar kan, desa-desa besar malah 2 miliar. 1 miliar untuk satu desa itu besar Pak ya, kan? Nah, kita kan nggak tahu Pak Surya dapat dananya berapa ini kan? Pak Surya pasti tanya, Pak Kadus berapa ada orang? Oh cuma 100 juta katanya gitu kan. Tapi adik-adik sekarang ada namanya anggaran di desa ini itu berapa? Digunakan untuk apa aja? Jadi ketika Pak Kadus ini nanti misalnya menyeleweng, kita tahu ini Pak Kadus menyeleweng dana berbulan bukan 100 juta, 1 miliar lagi dia. Jadi tahu deh. Termasuk ada kualitas pun ada yang tahu bisa kita dijagain. Misalnya jadi bisa dapat masalah itu bisa dijagain. Ini yang dikembangkan di Denmark dan kita sedang kembangkan di Indonesia. Ada yang bisa buka web jaga ID. Bukan jauh. Nah, kan kita bagaimana dari kita untuk membangun sikap-sikap anti korupsi. Sikap anti korupsi ini dikenal dengan integritas saja. Integritas ini adalah korupsi. Jadi ada, ya kan? Sikap-sikap integritas, pertama kejujuran, kedua kepedulian, ketiga kemandirian, keempat kedisiplinan, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh kesederhanaan, kedelapan keberanian, kesembilan kejujuran. Hubungan adik muda, kedepannya Indonesia punya adik-adik, ya kan? Bukan punya kaki lagi, punya adik-adik. Kalau ada adik-adik yang nggak boleh lagi punya anak cucu kita, Indonesia ke depan jadi apa? Tapi apa? Karena Indonesia sudah luar biasa seru ya, banyak tinggi, banyak berita itu yang sangat luar biasa. Ini yang tidak berbuka. Nilai integritas tadi dikenal disingkat dengan Jumat bersepeda kakak. Nah, jadi ini kan kakaknya bersepeda. Itu Opian dan selanjutnya Opian. Oke, suka Opian. Nah, karena waktunya udah banyak, ada juga udah besar, jadi kita stop dulu ya kan. Nah, sebelum stop, Pak Surya, senam Pak Surya. Kita ada senam, nanti Pak Guru Surya hanya menggunakan KPK tidak akan bisa. Korupsi dimulai dari sebuah orang dengan banyak kesempatan. Maka semuanya bukan dari banyak orang dengan semua kesempatan yang ada. Maka kita di sini bersama-sama harus menjadi agen anti korupsi. Korupsi dimulai dari diri sendiri, dan dimulai anti korupsi dari diri sendiri.